Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita speak up persoalan Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Kita sudah melihat sepak terjangnya Deddy Mulyadi ini di medsosnya, di-share begitu dia marah-marah ke sana ke sini, memarahi masyarakat, dianggap salah, dianggap ini. Saya rasa cara-cara tersebut tidak menunjukkan kebijaksanaan. Seharusnya ketegasan itu dilakukan dengan kebijaksanaan, dengan tidak membentak-bentak orang, dengan tidak memaki-maki orang gitu. Seakan-akan kita lah yang paling hebat, kita lah yang paling oke, bentang-bentang kita sedang berkuasa. Jika ada yang betul-betul salah, diayomi gitu, beritahu dengan baik, lakukan. Kalau memang itu melanggar hukum, lakukan proses hukumnya. Jika itu menyalahi adat istiadat di sana, ditegur dengan cara yang sesuai dengan adat istiadat juga gitu. Karena kita di bangsa Indonesia ini dimanapun berhak hidup, berhak untuk berkembang. Jadi kalau semua masyarakat dianggap salah, kemudian apa solusinya oleh pemerintah? Ini kebijaksanaan. Karena orang di negara ini mau hidup juga, bukan pemerintah saja yang mau hidup. Jadi kalau memang dianggap itu salah, jangan dimaki-maki, jangan dibentak-bentak, diarahkan, diayomi dengan baik. Insya Allah diselesaikan dengan baik, orang masih terima gitu. Manusiakanlah manusia gitu. Tidak perlu dibentak-bentak di depan orang banyak, dimarah-marahi. Kalau memang dia melanggar hukum, lakukan proses hukumnya. Kalau dia menyalahi adat istiadat di sana, silakan lakukan peneguran yang sesuai gitu. Jadi nggak perlu bentak sana bentak sini, mentang-mentang kita masuk parit sana, masuk parit sini. Kami sudah trauma Pak dengan hal-hal yang seperti ini. Karena dulu beberapa 10 tahun yang lalu ada juga orang yang melakukan seperti itu, tapi kebijakannya tidak pro. Banyak yang melukai, malahan banyak untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya gitu. Masuk parit juga dulu, ini segala macamnya. Kita trauma, masuk-masuk parit ini, marah-marah ini gitu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemimpin masuk parit, tetapi kebijakannya tidak pro rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, kali ini saya mau mempersembahkan secara khusus tentang konten-konten kebencian, konten-konten mereka tidak suka dengan apa yang dikerjakan oleh Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Mereka menilai bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi selama ini adalah pencitraan semata. Bahkan mereka merasa trauma dengan adanya pemimpin yang masuk parit. Bagi saya secara pribadi, seorang Joko Widodo, mantan Presiden Republik Indonesia itu tidak sama karakternya, tidak sama kebijakannya, tidak sama keputusannya dengan Kang Deddy Mulyadi saat ini. Kala itu seorang Presiden Joko Widodo ketika dia turun ke dalam parit, dia tidak ngapain-ngapain. Tetapi seorang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat hari ini, ketika dia turun ke sungai, dia ikut membersihkan sungai. Ketika dia turun ke parit, dia ikut membersihkan sampah-sampah yang ada di dalam parit itu. Inilah kehebatan dimiliki oleh seorang Deddy Mulyadi. Sehingga keliru besar kalau ada masyarakat Indonesia atau ada warganet yang menilai bahwa pemimpin yang masuk parit seperti Kang Deddy Mulyadi ini, mereka sudah merasa trauma dengan pemimpin yang pernah menjabat selama 10 tahun yang lalu itu. Terus terang, saya secara pribadi yang bukan orang Jawa Barat saja sangat mendukung apa yang dikerjakan oleh Kang Deddy Mulyadi. Tetapi kembali lagi, dan hal ini sudah sering kali saya katakan, bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi tidak semuanya itu bisa diterima oleh masyarakat Indonesia.
hanya orang-orang yang mau maju, hanya orang-orang yang mau berkembang, hanya orang-orang yang ingin daerahnya maju, makanya dia bisa menerima kebijakan-kebijakan ataupun gebrakan-gebrakan yang ditunjukkan oleh Kang Deddy Mulyadi ini. Pemirsa sekalian, menariknya tadi ada statement yang mengatakan bahwa seharusnya pemimpin itu memanusiakan manusia. Memangnya sejak kapan ketika seorang Deddy Mulyadi dia membinatangkan seorang manusia? Karena jujur, saya secara pribadi belum pernah menemukan hal itu dalam diri seorang Deddy Mulyadi itu yang membinatangkan manusia itu. Di sisi lain, terkait dengan kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi, menurut pandangan saya secara pribadi, bahwa selama ini segala kebijakan, segala keputusan, segala gebrakan yang ditunjukkan oleh Kang Deddy Mulyadi itu selalu pro terhadap rakyat. Sekali lagi, saya yang bukan orang Jawa Barat, saya menilai bahwa kebijakan-kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi itu selalu pro dengan orang-orang kecil, dengan masyarakat Jawa Barat. Bahkan kami sendiri, saya sendiri yang bukan orang Jawa Barat, saya merasa iri. Tetapi ya percuma kalau kita mau berdebat dengan orang-orang yang di dalam dirinya sudah ditanamkan dengan rasa benci, rasa iri, rasa dengki. Karena kalau kita ketemu dengan orang-orang yang demikian, percuma kita berdebat dengan mereka. Karena pemikiran mereka benar-benar selalu melihat pemimpin itu dari sosok negatif. Tidak pernah mereka memandang kebaikan seorang pemimpin itu. Berikut ini ada seorang perempuan yang juga mengkritik Kang Deddy Mulyadi, menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat ini hanyalah pencitraan semata. Mari kita simak bersama-sama video berikut ini. Ada banyak pro kontra yang setiap kali saya membaca komentar di video-videonya Kang Deddy Mulyadi yang di-share baik itu melalui YouTube, Instagram, ataupun TikTok. Video terutama di mana Pak Deddy Mulyadi sedang melakukan bersih-bersih sampah di Sungai Citarum yang menjadi urat nadi peradaban Sunda, dan ini banyak mendapatkan respon dan perhatian publik. Saya kira sudah banyak penelitian yang membahas mengenai bagaimana politik pencitraannya Pak Deddy Mulyadi, mulai dari skripsi, tesis, disertasi, dan juga jurnal-jurnal. Simbol politik yang digunakan Pak Deddy Mulyadi dengan menggunakan identitas Sunda, sehingga model komunikasi politiknya itu adalah dengan mengkonstruksi budaya kesundaan yang itu bisa menjadi pembeda atau ada diferensiasi dengan tokoh-tokoh Sunda yang lainnya sehingga terlihat lebih menonjol. Dan ini tentu menjadi salah satu strategi political marketing. Misalnya dalam video terbaru yang diunggah oleh Kang Deddy yang ketika bersih-bersih sampah di sungai menyampaikan anu micen runtah kawalungan didoakeun rezekina leungit. Dan semua video-video yang Kang Deddy Mulyadi itu selalu menggunakan bahasa ciri khas bahasa Sunda melalui pengelolaan digital media di semua platform media sosial. Kang Deddy melakukan hal ini sebetulnya sudah cukup lama, bahkan investasinya ketika menjadi Bupati Purwakarta pada saat itu gitu ya. Apa tujuannya? Ya tidak lain untuk membangun personal branding, menciptakan kesan. Kalau dalam impression management teori itu kan tujuannya untuk mengubah dan mempengaruhi persepsi publik, persepsi orang yang ingin dipandang positif. Misalnya, Pak Deddy Mulyadi ini ingin dianggap sebagai pemimpin yang peduli rakyat, dan dalam strategi impression management itu masuk dalam self promotion, yaitu untuk pencitraan. Hanya permasalahannya ketika ada komentar seperti ini nih, ternyata masyarakat itu sudah trauma dengan pemimpin yang banyak pencitraan karena ujung-ujungnya ternyata rakyat jadi korban. Ya sama halnya dengan pemimpin di Jawa Barat sebelum Kang Deddy Mulyadi gitu ya.
banyak juga yang memberikan komentar bahwa ternyata Jawa Barat itu tidak seindah yang ada di sosial media gitu. Sosok Pak Jokowi misalnya kurang merakyat apa, turun ke jalan, menyapa rakyat, tapi ujung-ujungnya justru malah menjadi aktor yang melahirkan politik dinasti. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan Kang Deddy Mulyadi? Ya, kita tahu anaknya yang sudah mulai merintis menjadi DPRD Jawa Barat, apakah juga akan berakhir seperti Pak Jokowi dan tokoh-tokoh politik lainnya yang membangun politik dinasti yang pada akhirnya bisa membahayakan demokrasi. Kenapa saya katakan bahaya? Karena pada akhirnya negara ini bukan lagi milik rakyat, tapi sudah menjelma menjadi negara kekuasaan yang itu milik sekelompok orang-orang tertentu. Dalam komunikasi politik, pencitraan itu memang dibutuhkan dan tentu ini adalah sebuah keniscayaan. Tetapi mesti diingat bahwa ya pencitraan itu bukanlah segalanya gitu. Jauh lebih penting dari itu adalah memiliki kapasitas, kapabilitas, etika, moralitas yang tidak banyak memunculkan kontroversi di ruang publik dengan kebijakan-kebijakannya, komunikasi publiknya, dan mampu mengelola emosi, mampu mengelola sumber daya, termasuk juga dengan konstituen. Nah, menurut pendapat teman-teman, bagaimana politik pencitraan yang saat ini dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi ketika menjadi Gubernur Provinsi Jawa Barat? Ada yang menarik dari video saya sebelumnya tentang membongkar politik pencitraan Deddy Mulyadi. Tidak sedikit komentar negatif dan nyinyir dengan membela habis-habisan dan menyampaikan bahwa saya lebay lah, terlalu banyak teori lah, dan lain-lain. Padahal dalam video tersebut saya hanya memberikan edukasi. Apa yang saya sampaikan ketika kemudian Pak Deddy Mulyadi melakukan pencitraan, apakah itu salah? Tentu tidak. Karena itu menjadi bagian dari political marketingnya Pak Deddy Mulyadi. Untuk para pengikut yang fanatik, saya hanya ingin menyampaikan sih bahwa kita perlu mengawal semua program dan kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi. Saya sangat percaya not just 100% but also 1000% bahwa Kang Deddy Mulyadi akan mampu memberikan perubahan dan menjadikan Jawa Barat ini semakin progresif. Tetapi kita kan semua perlu waspada. Dulu kita ingat betul ketika Ridwan Kamil sudah menjadi gubernur, banyak pendukung yang sangat fanatik dan membela Ridwan Kamil habis-habisan. Tetapi selama kepemimpinan Ridwan Kamil, saya selalu kritis terhadap program, karena program-program yang dibuat oleh Pak Ridwan Kamil saat itu only for free political branding institution gitu. Hanya untuk pencitraan dan pemolesan seolah-olah baik, seolah-olah progresif, seolah-olah inovatif, seolah-olah kreatif. Misalnya apa? Ada petani milenial dan lain sebagainya. Seperti tampak bagus mentereng, tampak bagus di luar gitu ya. Mentereng di luar, tapi kemudian sebetulnya di dalamnya itu ambruk gitu. Ya, teman-teman bisa melihat sendiri hari ini Pak Ridwan Kamil sebagai tersangka kasus bancakan iklan BJB yang merugikan kerugian negara ratusan miliar. Saya hanya ingin kita semua belajar dari pengalaman. Tentu saja pencitraan itu boleh, asal proporsional dan telling the truth, mengatakan apa adanya sesuai dengan fakta. Karena harus ingat bahwa citra yang baik, yang sudah dipoles, itu saja tidak cukup untuk bisa membuat masyarakat itu bisa percaya gitu. Dan ketika kemudian sudah dipoles sedemikian rupa, kalau memang tujuannya bukan untuk kemaslahatan rakyat, maka tentu akan berakhir dengan tragis. Saya justru hanya ingin mengingatkan bahwa Pak Deddy Mulyadi saat ini Gubernur Provinsi Jawa Barat, bukan YouTuber, bukan TikTokers. Tidak perlu semuanya itu harus di-upload ke sosial media, apalagi yang kemudian tidak ada kaitannya dengan kepentingan publik. Dalam privacy management teori itu menyebutkan harus ada kontrol informasi yang kita posting di sosial media antara informasi yang sifatnya individu dengan informasi yang sifatnya kepentingan publik. Kalau ada orang lain yang memposting sih, ya itu tidak menjadi masalah ya, silahkan aja.
karena tidak semua pejabat publik berhasil melakukan pencitraan, lalu berhasil pula mendapatkan kepercayaan publik dan husnul khotimah di masa jabatannya. Tetapi ketika pejabat itu melakukan hal yang tulus, ya saya percaya sampai detik ini bahwa apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi itu sangat tulus. Kepercayaan publik itu nggak akan kemana kok, dengan atau tanpa diposting di sosial media gitu. Semua kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan personal khususnya gitu ya. Tapi boleh kan kita saling mengingatkan apa yang kemudian akan diingatkan oleh teman-teman kepada Gubernur Provinsi Jawa Barat di periode ini, silahkan teman-teman sampaikan. Oke guys, itu adalah cuplikan video di season kedua. Dalam cuplikan video di season kedua ini, kita diedukasi tentang apa itu yang namanya pencitraan. Tetapi sangat jelas bahwa apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi dengan beraktifkan diri di media sosial ini merupakan personal branding yang ditunjukkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Tetapi perlu kita garis bawahi bahwa hal-hal yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ini bukan saja baru hari kemarin, atau bukan saja baru 1-2 bulan terakhir. Tetapi beliau sudah lakukan ini semenjak beliau masih menjabat sebagai Bupati Purwakarta kala itu. Kalau tidak salah dari tahun 2018 silam. Kalau saya mau telusuri tentang rekam jejak media sosial dari Kang Deddy Mulyadi ini. Pada poin berikutnya, saya pikir yang masyarakat butuhkan hari ini adalah aksi kerja nyata. Sekali lagi, yang masyarakat Indonesia butuhkan hari ini adalah aksi kerja nyata. Masyarakat tidak butuh lagi yang namanya omong kosong. Masyarakat tidak butuh lagi yang namanya janji manis. Masyarakat tidak butuh lagi misalnya tentang aturan yang bertele-tele dan lain sebagainya. Yang masyarakat Indonesia butuhkan hari ini, bahwa di mana ada persoalan, di mana ada musibah, di mana ada bencana, di situ seorang pemimpin harus berada di tengah-tengah mereka untuk menyelesaikan persoalan itu. Dan saya sangat yakin dan percaya statement saya ini pasti akan didukung, akan diterima oleh kita yang rakyat jelata, oleh kita masyarakat Indonesia yang tidak punya jabatan politik di tempat manapun. Saya sangat yakin itu. Karena orang-orang yang tidak suka dengan kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang pro terhadap rakyat Jawa Barat itu adalah orang-orang yang saat ini mungkin sedang panik. Entah itu dia sebagai anggota partai, entah itu dia duduk di jabatan tertentu, karena takut untuk kalah bersaing. Apalagi mereka-mereka yang mungkin saat ini punya jabatan strategis. Dengan gebrakan-gebrakan ditunjukkan oleh Kang Deddy Mulyadi, pasti orang-orang tersebut merasa panik. Pasti orang-orang tersebut merasa tersaingi. Apalagi ada pribadi-pribadi yang mungkin mereka punya perencanaan bahwa di tahun 2029 nanti akan maju lagi sebagai calon presiden ataupun calon wakil presiden. Pasti akan merasa panik. Karena hadirnya Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur Jawa Barat ini, itu hampir diterima oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada di Indonesia. Bahkan hari ini pun kita sudah mendengar suara, sudah mendengar gaungan bahwa Kang Deddy Mulyadi diancang-ancang, didorong oleh masyarakat Indonesia, didorong oleh masyarakat Jawa Barat agar di periode 2029 nanti beliau bisa maju sebagai orang nomor 1 atau orang nomor 2 di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Pemirsa, itu adalah komentar singkat saya dalam menanggapi cuplikan video di season kedua ini. Dan berikut ini, saya akan menyajikan cuplikan video di season terakhir. Dan saya berharap bahwa pemirsa sekalian bisa menyimak video ini sampai akhir. Mari kita simak bersama-sama. Saya ingin masyarakat Indonesia itu menjadi cerdas, terutama dalam hal politik. Jangan tertipu oleh pencitraan-pencitraan.
Selama ini kita telah banyak dibohongi oleh pemimpin-pemimpin yang melakukan pencitraan seolah-olah pro rakyat, padahal mencekik rakyat dengan lembut tanpa terasa. Kita butuh pemimpin yang profesional dan beretika. Contoh, ada seorang gubernur, ya. Gubernur itu tugasnya berat, yaitu membuat regulasi dan kebijakan strategis, mengkoordinasi dinas-dinas terkait agar semuanya dapat bergerak menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Tapi kalau seorang gubernur kerjanya bikin konten terus yang penuh drama setiap hari, apa jadinya itu Pemprov? Seorang gubernur mengambil alih tugas tukang sampah, bersih-bersih kali yang kotor, jadi Satpol PP, sidak sana, sidak situ. Apalagi itu dilakukan tanpa etika, mempermalukan orang, melakukan persekusi, marah-marah gak karuan, nyuruh orang minum bir oplosan, minum pil koplo. Walaupun orang itu salah, namun tetap kita harus menghargai mereka sebagai manusia yang perlu dibina. Baiklah, Pak Gubernur, pikirkan agar dinas-dinas terkait itu bisa menjadi pahlawan-pahlawan bagi bangsa ini yang mengerjakan tugas dengan baik. Jangan bikin konten yang mencitrakan Anda sebagai pahlawan tunggal. Semoga netizen paham mana pemimpin yang baik dan profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Ketemu lagi ya guys. Ini aku hari pertama masuk di kampus tanggal 9. Aku di Pusat Studi dan Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Unisula. Ini sesuai dengan job dan ilmuku, itu kan banyak dimuat, bahkan koran-koran besar itu kayaknya sengaja memblow up Luki Hakim yang pergi ke Jepang, seolah-olah itu sebagai kejahatan luar biasa. Wakil Menteri Dalam Negeri ngomong, Gubernur ngomong, Wakil Gubernur ngomong. Saya mau tunjukkan itu untuk Gubernur Jawa Barat ya, yang sedang mencari panggung itu. Anda itu jadi gubernur, bukan jadi influencer. Selama ini Anda menggunakan media sosial yang bukan officialnya pemerintah Provinsi Jawa Barat, tapi milik pribadi ya. Jadi Deddy Mulyadi itu menggunakan akun pribadi seolah-olah mewakili pemerintah. Itu nggak boleh bro. Kamu mestinya kalau memang Luki Hakim itu salah ya ditegurnya lewat proses-proses yang benar ya. Kemudian yang kedua, persoalan ini sengaja di blow up seolah-olah ini Luki Hakim ini melakukan kesalahan besar, padahal banyak kesalahan besar. Apa? Memangnya pernah menegur Gibran itu, negara itu? Mana ada yang berani negur Gibran pergi ke luar negeri, ke Singapura dan sebagainya? Mana ada ya? Pada saat dia jadi wali kota. Begitu juga pada kasus lain. Yang pertama ingin saya luruskan, jabatan bupati, wali kota, gubernur itu adalah jabatan politik yang milih bukan presiden, bukan wakil presiden, bukan mendagri, apalagi gubernur. Itu yang pertama. Yang kedua, gunakanlah jalur birokrasi, jangan jalur media sosial. Itu namanya cari popularitas. Negara menggaji APBN untuk gubernur, untuk wakil menteri ya, seperti Deddy Mulyadi maupun Bima Arya, itu bukan buat pameran di medsos. Jadi yang layak kalian tegur itu pertama adalah pejabat-pejabat entah eselon 1, eselon 2 atau eselon berapapun yang menggunakan fasilitas negara untuk mudik. Itu yang pertama, pakai mobil plat merah. Kemudian yang kedua, mereka yang menggunakan fasilitas negara tapi untuk pribadi. Siapa? Yaitu Gubernur Deddy Mulyadi, pakai mobil patroli polisi tapi dia bikin konten yang sebenarnya untuk kepentingan pribadi. Nggak boleh. Baca dong undang-undang pemerintahan daerah ya.
Jadi atau undang-undang otonomi, baca itu, jangan kamu bikin aturan seolah-olah di pemerintahan ini yang paling salah adalah Luki Hakim. Tapi kamu menggunakan medsos dengan atribut gubernur, menggunakan. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa dalam konten saya kali ini. Dalam cuplikan video di season ketiga ini, ada satu video yang menarik, yakni video yang terakhir. Dan itu disampaikan oleh seorang dosen. Seorang dosen ya, bukan seorang buruh bangunan, bukan seorang petani, bukan seorang nelayan dan lain sebagainya. Tetapi seorang dosen. Saya membayangkan, kalau kualitas dari dosennya sudah seperti ini, kira-kira ilmu apa saja yang akan dia berikan kepada para mahasiswanya sebagai bekal untuk para mahasiswa di hari esok mereka. Kalau kualitasnya dosen itu seperti ini. Seorang dosen yang seharusnya punya pemikiran cerdas, tetapi apa yang ditunjukkan oleh dosen ini benar-benar memalukan. Sayang, mahasiswa boleh kumpul uang untuk bayar dosen, tetapi pada akhirnya ilmu yang mereka terima dari dosen ternyata menurut saya orang ini tidak pantas jadi dosen lah. Karena bukan memanusiakan manusia. Pada akhirnya saya setuju dengan statement pertama tadi awal video, bahwa dosen ini dia mampu untuk membinatangkan manusia. Pada poin berikutnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian bahwa mari kita terus mengawal. Kita berjuang bersama-sama, karena seringkali saya katakan, orang-orang baik pasti akan banyak musuh. Pasti kebijakan dan keputusan dari Kang Deddy Mulyadi tidak semua masyarakat Indonesia menerimanya. Karena itu tadi, takut kalah saing. Entah itu dalam media sosial, entah itu dalam gaya kepemimpinan, entah itu dalam kepribadian soal finansial dan lain sebagainya. Semuanya pasti takut kalah saing. Coba sesekali, Jawa Barat misalnya dipimpin oleh Anies Rashid Baswedan. Jangan lama, cukup 1-2 minggu saja. Apakah masyarakat Jawa Barat tidak akan demo? Tapi ya sudahlah. Dosen tadi, dari arah pembicaraannya, saya jadinya paham bahwa orang ini adalah pribadi yang sering sakit hati. Entah itu dengan Bapak Jokowi, entah itu dengan Gibran Rakabuming Raka, entah itu dengan orang-orang yang suka dengan Jokowi, pasti tidak disukai oleh Bapak ini. Karena dia adalah kelompok-kelompoknya mereka Faisal Assegaf, kelompok-kelompoknya mereka Egy Sujana, kelompok-kelompoknya mereka Amin Rais. Tetapi apapun itu, saya berharap bahwa pemirsa sekalian, mari, orang-orang baik itu wajib hukumnya kita jaga. Kita rawat mereka. Saat ini misalnya Kang Deddy Mulyadi, kita selalu mengacungi jempol atas segala kebijakan dan kegebrakannya, tetapi kita pastinya berharap agar apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi di Jawa Barat ini di suatu hari nanti bisa diterapkan juga di negara kesatuan Republik Indonesia. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.